Di video kali ini kita akan khusus membahas soal untuk persiapan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua. Ini diperuntukkan khusus bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua. Ada beberapa soal di sini, kita mulai satu persatu. Soal yang pertama, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap. Jawabannya B. Tahap praoperasional. Kata kuncinya ada pada kata mulai berkembang, kemudian pemikiran masih statis, masih tetap, belum dapat berpikir abstrak, hanya masih hal-hal yang sifatnya konkret dan nyata, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, maka ini masih anak pada tahap praoperasional. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, dalam kurung pendongeng, orator, penerjemah, dan lain sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, dalam kurung sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik, atau makna bahasa, dimensi pragmatik, atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan. Jawabannya adalah A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Di sini sangat jelas sekali terlihat teman-teman sekalian. Ada pendongeng, orator, penerjemah, ada sastrawan, penulis skenario, bahasa, semantik, pemakna bahasa. Ini ciri-ciri anak yang berada pada kecerdasan linguistik. Jadi sangat mudah sekali jawabannya. Bisa kita tentukan langsung, jawabannya A, yaitu kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik. Kita lanjut soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan. Jawabannya D. Tes awal atau pretest. Nah, untuk soal nomor 3 ini, barangkali ke depan akan melakukan penyesuaian sesuai dengan kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini. Di mana di kurikulum Merdeka ini kita mengenal adanya istilah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, lalu kemudian mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan awalnya dan kebutuhan belajarnya. Nah, tes diagnostik atau asesmen diagnostik itu sendiri biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru atau awal mata pelajaran. Jadi ada kemiripan dengan tes awal atau pretest ini. Baik, teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah, bisa dilihat teman-teman sekalian, option A, menetapkan angka dan seterusnya, membandingkan prestasi dari setiap siswa. Itu option B, menganalisis kemampuan peserta didik, kemudian menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah. Ya, dan D, menghimpun siswa tadi ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah C, yang bukan ya, menganalisis kemampuan peserta didik. Nah, ini pun di kurikulum Merdeka kita juga mengenal istilah dengan pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, mengidentifikasi kasus kesulitan belajar untuk kemudian memberikan perlakuan-perlakuan khusus bagi kebutuhan-kebutuhan belajar khusus mengalami kesulitan belajar ini juga merupakan framing dari strategi pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi opsi A, B, dan D merupakan kriteria yang bisa juga diterapkan dalam rangka menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, C. Menggunakan strategi pembelajaran, D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jelas jawabannya adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, lanjut soal nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Ini menurut pendapat Newman dan Logan dalam Abin Samsudin Makmun tahun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah jawabannya A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil pelaku dan pribadi peserta didik. Lihatlah teman-teman sekalian, soalnya salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi. Nah, disinilah kata kuncinya, identifikasi, spesifikasi, dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai. Jadi jelas di sini jawabannya adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri, B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik, C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru, D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jawabannya adalah B, di mana diskusi dan sharing di antara peserta didik merupakan hal yang perlu ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif. Jadi kata kuncinya itu berada pada kata pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif tidak akan terjadi jika tidak dibangun diskusi dan sharing di antara peserta didik. Soal nomor 8, pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan strategi kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain. Jawabannya adalah A. Tantangan internal dan eksternal. Ini yang perlu faktor yang harus dikembangkan juga dalam penyusunan kurikulum. Nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu, jawabannya adalah pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Kita mengenal dengan singkatan 5M dalam pendekatan saintifik. M yang pertama yaitu mengamati, M yang kedua menanya, M yang ketiga artinya mengumpulkan informasi, kemudian M yang keempat mengasosiasi atau menalar, dan M yang kelima mengkomunikasikan. Soal nomor 10.
Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan selalu dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan industri, serta dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, yakni jawabannya adalah C, menyeluruh dan berkesinambungan. Soal nomor 11, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, yakni jawabannya adalah D, beragam dan terpadu. Soal nomor 11, soal nomor 12, mohon maaf. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara, jawabannya adalah B, guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Di sini penjelasannya adalah ada eksplorasi yang lebih mendalam yang dilakukan difasilitasi oleh guru pada murid di dalam kelas. Kata kuncinya ada pada kata merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami. Soal nomor 13, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Kata kuncinya ada pada kata pengayaan. Seperti apa sih harusnya rancangan pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar? Jawabannya adalah C, memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. A, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. D, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jelas jawabannya adalah C, yakni memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Soal nomor 14, yang dimaksud dengan penilaian adalah A, pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B, proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C, membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D, proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jawabannya adalah A, pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Soal nomor 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A, pretest, B, post-test, C, otentik, D, non-otentik. Jelas jawabannya adalah otentik. Kata kuncinya ada pada kata menampilkan sikap dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran. Soal nomor 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A, skala penilaian, B, rubrik, C, jurnal, D, soal tes. Jelas jawabannya adalah skala penilaian rating score. 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi berupa beberapa kompetensi, yaitu
A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Ini yang biasa kita jumpai dalam KI dan KD. Jawabannya adalah C. KI itu terdiri dari KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, kemudian KI 4 kompetensi keterampilan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Jelas jawabannya adalah D. 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. B. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Jelas jawabannya adalah inquiry, yakni kata kuncinya ada pada kata menyelidiki. Soal nomor 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu. Sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah, jelas jawabannya adalah A. Tugas kelompok. B. Diskusi kelompok kecil, jelas tidak. C. Pengajaran langsung, direct teaching, tidak juga. Dan D. Belajar kooperatif, cooperative learning, jelas tidak. Jawabannya adalah A. Ini tugas kelompok. Soal nomor 21, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran literasi, D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Jelas jawabannya adalah D. Kecuali. Nomor 22, Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui, jawabannya adalah D. Auditif, visual, dan kinestetik. Jawaban option A. Visual atau pandangan mata, auditif atau pendengaran. B. Visual, pandangan mata, kinestetik atau gerak. C. Auditif, pendengaran, kinestetik, gerak. Jawabannya adalah auditif, visual dengan melihat, pandangan mata, dan kinestetik. Auditif, mendengar, kemudian melihat, dan gerak. Ini yang paling lengkap, option D. Soal nomor 23, upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru A. Memberi contoh penting toleransi, B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa, C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar, D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Jawabannya adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Soal nomor 24, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar, B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya, C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan, D. Merencanakan pengajaran remedi. Bisa dilihat lagi pertanyaannya, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut.
Ya, jawabannya adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Soal nomor 25. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia 3-5 tahun, 6-8 tahun, 10-12 tahun, 15-18 tahun. Jawabannya adalah C. Soal nomor 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Jelas jawabannya impulsif. Soal nomor 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat jujur dan adil, mengikat dan memaksa, sementara dan selamanya, D. Sebenarnya dan sejujurnya. Jawabannya adalah B. Mengikat dan memaksa. 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Teman-teman sekalian, option A sampai D ini semuanya adalah prinsip penilaian. Tapi yang benar di sini jawabannya adalah D. Sistematis. 29. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Yuk dihitung. 30, 21, 27, 18. Roda pertama berputar 3 kali, roda kedua berputar 9 kali. Berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama 10 kali berputar? Ya, jawabannya adalah kita harus menemukan 3 kali berapa mendapat 9. Jawabannya 3. Jadi kita menemukan X adalah 3. 3 kali 10, 30. Jawabannya 30. Soal terakhir, serangkaian kegiatan yang sistematis untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah pengukuran, evaluasi, penilaian. Jawabannya B. Evaluasi. Kata kuncinya berada pada serangkaian kegiatan. Jadi yang benar jawabannya adalah B. Baik, demikian teman-teman sekalian soal untuk persiapan menghadapi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk tahap kedua bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua. Terima kasih. Share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.